apakah menurut Bang Akbar Golkar bisa menang 2024 nanti? Apakah dalam konsentrasi Pileg dan Pilpres Golkar bisa menang? Dengan sangat optimis, dengan bersemangat, Bang Akbar mengatakan Golkar bisa menang. Maju terus, maju terus. Militansi yang kita miliki dan kebersamaan yang kita miliki membuat kita mampu menang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, terutama khusus kepada Soksi dan kepada seluruh kekuatan Golkar yang hasta karya, kita tidak mungkin, kita tidak boleh dan berdosa hukumnya. Karena kita adalah organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Dan kita adalah organisasi yang didirikan Partai Golkar, teman-teman di Hasta Karya. Kalau kita tidak bersama-sama berjuang kembali agar di kontestasi politik Partai Golkar pada 2024 nanti, atau bahkan dimulai sejak Pilkada 9 Desember nanti, beberapa hari lagi, kita wajib hukumnya, terutama buat Soksi, wajib hukumnya kita memenangkan semua calon-calon dari Partai Golkar. Apapun yang pernah kita derita, kita alami, kesakitan, kepedihan, ketidakpuasan, apapun itu. Tetapi sekali lagi, bahwa kita tidak bisa mementingkan kepentingan kita sendiri-sendiri. Organisasi Hasta Karya, Soksi, apalagi yang pendiri Soksi Kusgoro, MKGR, tanggung jawab sebagai pendiri Partai Golkar tidak boleh kita hilangkan, kita lupakan. Oleh karena itu, ketika Bang Akbar mengatakan di mana-mana di media, ketika beliau ditanya apakah menurut Bang Akbar Golkar bisa menang 2024 nanti, apakah dalam konsentrasi Pileg dan Pilpres Golkar bisa menang, dengan sangat optimis, dengan bersemangat, Bang Akbar mengatakan Golkar bisa menang. Maju terus, maju terus. Oleh karena itu saya pun merasa Golkar bisa menang di 2024. Syaratnya hanya kita bersatu. Syaratnya kita bersama-sama. Syaratnya kita harus mengkonsolidir diri kita. Saya katakan Soksi memang adalah organisasi kader. Tetapi karena dia merupakan pendiri Partai Golkar yang punya tanggung jawab politik membesarkan, memenangkan Partai Golkar, maka Soksi pun harus mampu menjelma atau memobilisasi massa atau menjadi organisasi massa politik yang nanti kita arahkan untuk kemenangan Partai Golkar. Begitu pula yang namanya Kusgoro, MKG dan Hasta Karya yang lain. Harus seperti itu. Dari podium sejak saya dititipi, saya ditugaskan oleh para senior Soksi. Saya ditugaskan kalau menjadi pemimpin Soksi konsekuensinya adalah saudara
harus bisa menggalang persatuan dan kesatuan di internal Soksi. Saudara tidak boleh melupakan sejarah Soksi. Saudara tidak boleh selangkah pun mundur dari membina, memenangkan Partai Golkar. Itu adalah amanah yang tidak boleh saya kesampingkan, tidak boleh saya lupakan, tidak boleh saya biarkan. Ya tentunya ya, alhamdulillah kita puji syukur. Saya dari Depidar Soksi ada Pak Denny Sondak selaku Ketua Harian Depidar Soksi Sulut. Ibu Lili binti SE adalah Sekretaris Depidar Sulut, Soksi Sulut. Tentunya dengan harapan apa yang disampaikan tadi dalam proses pengukuhan oleh Ketua Umum, ini adalah spirit buat daerah, khususnya Soksi di Sulawesi Utara. Kenapa? Ketika Ketua Umum memberikan spirit dalam rangka bagaimana organisasi pendidikan dan didikan itu menyatu dalam rangka proses konsolidasi organisasi di 2024 nanti dalam rangka proses kemenangan Partai Golkar. Ini yang disampaikan Ketua Umum ini, buat kita ada di sini juga adalah pekerjaan. Ketika kita kemarin juga udah bermusyawarah daerah pada tanggal 17 dan 18 November yang dihadiri oleh Ketua Umum, dan itu juga penyampaian Ketua Umum bahwa di bawah harus konsolidasi. Karena kenapa? Soksi adalah garda terdepan dalam rangka proses pemenangan Partai Golkar di 2024 baik Pileg maupun Pilpres. Harapan yang disampaikan Ketua Umum tadi itu adalah spirit luar biasa buat Soksi ke depan. Ketika hari ini juga Soksi dengan hadiahnya di dalam proses pengukuhan yang telah menerima surat pengakuan dari hukum dan HAM agar Soksi di daerah itu tidak lagi terpolarisasi, bahwa Soksi hari ini adalah satu Soksi yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Insinyur Ahmadi Nur Supit. Ya, disampaikan juga bahwa Pak Airlangga juga menyatakan tadi di dalam virtualnya tadi bahwa diminta juga kepada Soksi untuk sanggup memenangkan Pilkada di 2020 ini dan di Pileg 2024 maupun Pilpres. Ini harapan juga Pak Erlangga bahwa juga Soksi adalah garda terdepan dalam rangka proses-proses pemenangan semua calon yang diusung oleh Partai Golkar. Itu harapan kami. Dan termasuk harapan memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, bahwa ini adalah modal kami juga untuk di daerah untuk melakukan konsolidasi. Karena di Sulawesi Utara itu ada 15 Depicap, ditambah lembaga konsentrasi dengan spektrum wilayah yang sangat luas karena ada daerah kepulauan. Mungkin juga Ketua Harian ini Pak Denny Sondak ini adalah 5 periode anggota DPR Kota Manado. 15 tahun itu pimpinan DPR. Ibu sekretaris saya ini, Ibu Lili binti ini sampai hari ini udah masuk ke 4 periode anggota DPRD Kota Manado. Makanya harapan paling besar ke depan bahwa kader-kader Soksi di Sulut itu adalah kader yang sangat representatif. Mungkin juga Pak Denny Sondak akan menyampaikan selaku Ketua Harian. Pak Denny, silakan. Jadi apa yang terjadi hari ini, terutama untuk Soksi, itu adalah hasil proses proyeksi sebuah visualisasi yang komprehensif dan visiosikali. Artinya suatu yang terukur, terstruktur, terpola, tersistem. Artinya di sini Soksi menggambarkan sebuah organisasi dengan proses kaderisasinya atau dengan kadernya yang mampu mengekualisasi, mampu mendiagnosis permasalahan yang ada, mampu mengvirtualisasi mungkin secara metodologi setiap sinyalemen, indikator, komponen, modul permasalahan, dan setiap efek prosesor instrumen sistem. Artinya ada konten analisis di sini. Dan itu yang saya tahu persis atau yang saya kenal Soksi terutama dengan Pak Suhardimannya adalah pemikir atau intelektual yang mampu membawa organisasi Soksi ini, di mana pada akhirnya mampu juga diimplementasikan melalui Partai Golongan Karya. Jadi kalau penyampaian Pak Misbakun kemarin
bahwa ada regenerasi dalam struktur Soksi ke depan, bahwa komposisinya itu minimal kita mengakomodasi kurang lebih 60% itu adalah struktur muda. Di struktur muda ini, maka dalam nanti komposisi kepengurusan DPD Soksi Sulawesi Utara, produk musda kemarin, bahwa kita sedang menyusun kepengurusan yang mengakomodasi sesuai keinginan daripada penyampaian oleh Pak Sekjen Pak Misbakun, dan itu pun dalam satu proses kebutuhan untuk DPD Soksi di Sulut. 60% komposisinya itu yang kita akan akomodasi untuk kita tempatkan. Atas nama DPD Soksi Sulawesi Utara, saya, Ibu Sekretaris, ada Pak Dinison sebagai Ketua Harian, mengucapkan selamat atas proses pengukuhan kepengurusan Depina Soksi masa bakti 2020-2025. Saya yakin dan percaya dengan kepengurusan yang baru ini, Soksi akan semakin maju. Maju terus, pantang mundur. Maju terus, Pantang mundur. maju terus, Pantang mundur. Terima kasih.